Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rizky Firyatma Bahari. Pada awalnya channel Bang Fer ini mau dibuat untuk upload video random, tapi emang videonya masih random sih. Kemungkinan untuk kedepannya saya akan memperbanyak tentang dunia perpisian. Karena untuk video tentang PC ini lumayan yang nonton rada banyak daripada vlog-vlog yang kemarin itu nggak jelas ya. Tapi gimana ya? Saya akan upload vlog dan juga video. Pokoknya masih akan jadi channel random, cuman lebih mengarah ke tentang PC. Kalau yang lain cuman buat selingan aja sih, buat hobi apa namanya, membuat vlog video dan sekalian dokumentasi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang PC build up. Oke, jadi untuk pembahasan PC build up, mungkin kalian udah pada tahu ya PC build up itu apa. Jadi intinya PC build up adalah PC yang udah dirakit dari pabrik sana. Misalnya nih produsennya Lenovo gitu. Nanti PC itu dijual, udah jadi, udah semuanya. Jadi kita nggak perlu rakit. Untuk perbedaan PC build up sama PC yang kita rakit sendiri, sebenarnya ada di komponennya sih. Kebanyakan PC-PC build up ini memiliki build quality yang lebih baik daripada yang kita rakit sendiri. Untuk yang kere-hore loh ya. Kalau yang Sultan mah pasti rakitan sendiri, budget banyak pun jadinya build quality-nya jadi bagus banget. Kalau yang kaum kere-hore nih, pasti kalau ngerakit kan ala kadarnya, kayak misalnya, waduh, sorry guys, di sini banyak motor bising karena emang lokasinya di pinggir jalan. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk PC rakitan sendiri, kalau kire-hore kan biasanya kita milih part seperti saya. Untuk milih partnya itu asal-asalan gitu loh. Kalau ada yang murah langsung aja sikat gitu kan. Kayak misalnya gini, saya mau ngerakit PC kan, udah semuanya jadi nih, tapi budgetnya habis gitu. Ya pasti ada komponen yang asal-asalan milihnya kan, kayak misalnya PSU nih. Karena PSU yang standar itu kan, yang pure itu biasanya harganya sekitar ratusan ribu lah, 150 ribuan. Nah, kita pakai PSU bawaan casing yang harganya cuma 15 ribu, itu kan bisa motong budget. Cuman untuk jangka panjangnya kan nggak bagus. Kalau sekedar untuk jangka pendek sih kayaknya nggak masalah, soalnya banyak juga kalau di fotokopian atau PC kasir itu pakainya PSU yang ala kadarnya, karena emang nggak butuh performa tinggi, jadi wattnya kecil-kecil aja. Cuman kalau penggunaan kalian itu gaming, tidak disarankan untuk pakai PSU yang bawaan casing, soalnya dayanya itu nggak stabil. Oke, kembali tentang perbandingan PC build up dan PC rakitan. Kalau PC build up itu bisa lebih awet karena komponennya itu dipilih dari brand. Kenapa dipilih? Karena untuk PC build up ini biasanya dipergunakan untuk waktu yang lama dan pekerjaan produktivitas yang lumayan tinggi gitu. Makanya kalau nggak diimbangi dengan kualitas part-part yang bagus, itu nanti malah jadi nggak awet. Kemudian buat siapa sih PC build up? Simpel sekali jawabannya. Buat siapa PC build up? Untuk kalian yang memang pengen punya PC tanpa ngerakit, itu cocok banget sih kalau pakai PC build up, karena emang udah jadi, tinggal pakai, tinggal tancap, mungkin tinggal tambah VGA card kalau misalnya di situ nggak ada VGA card. Tapi banyak sekarang yang jual PC build up itu kosongan. Jangan tergiur dengan harga murah ya guys. Iya, ada yang murah, misalnya generasi lama kayak itu yang PC di belakang yang pakai LGA 775 itu harganya saya beli 400 ribu, tapi udah full set, udah bisa nyala, cuman nggak ada VGA cardnya. Ada juga yang kayak LGA 1155 itu prosesornya nggak ada, RAM-nya nggak ada, jadi cuman jual casing sama motherboard sama PSU. Jadi kalau beli PC build up, dicek dulu kira-kira PC-nya itu full set, udah full tinggal tancap, atau nanti masih mikirin prosesor dan RAM. Selain itu, buat siapa PC build up? Buat kantor-kantor, buat fotokopian, pokoknya yang nggak ribet, nggak mau ribet gitu loh.
harus milih part satu-satu gitu. Yang penting Anda jadi butuh banyak itu pakai PC build up itu mantap. Kalau buat pribadi sih, kalau saya lebih enak ke PC yang rakit sendiri sih, soalnya bisa dirakit sesuai selera pastinya. Mungkin saya akan tambah satu pembahasan lagi ya, mungkin review tentang apa sih review tentang apa ya. Saya mungkin akan memberikan gambaran tentang PC build up karena pumpung saya ada barangnya. Jadi oke, tunggu sebentar ya. Saya ambilkan barangnya. Sebenarnya ini nyiksa sih. Ini beratnya 10 kilo mungkin, berat banget. Tuh. Nama seriesnya Optiplex 380, ini dari Dell. Udah keluaran lama tapi isinya masih serbaguna. Buat PC kasir oke, buat fotokopian oke. Pokoknya buat pemakaian yang standar itu oke. Bisa buat gaming itu bisa. Upgrade, tinggal upgrade VGA. Ini RAM-nya tadi bawaannya itu 2 GB dan udah di-upgrade jadi 4 GB. Cuman VGA-nya apa adanya, ini seri lama. Jadi buat main game pun mungkin game-game yang lama banget, yang sekelas apa ya, Street Fighter mungkin. Pokoknya game-game jadul lah. Ini VGA-nya pakai apa ya? Nvidia 6600 GB, harganya cuma 75.000. VGA jadul banget, bahkan cari drivernya itu susah karena VGA lama. Mungkin next video kita akan bahas tentang VGA ya guys. Teman-teman aja biar enak mainnya. Oke teman-teman, jadi next video akan kita bahas tentang VGA, tipe-tipe VGA. Ini berat, bisa buat angkat beban 10 kilo loh, beneran ini kan 10 kilo. Saya taruh bawah ya. Oke, jadi langsung aja kita coba lihat isiannya itu gimana, part-part di dalamnya itu apakah original apa enggak. Jadi kalau untuk buka di Dell Optiplex ini tinggal di sini, tarik. Nah tuh kan gampang banget, simple PC namanya, PC build up ini sangat simple. Oke, bahkan di sini tuh yang paling bagus menurut saya itu bagian airflow-nya, karena emang kipasnya itu besar banget. Kipasnya nih pakai fan 12 cm ya. Kalau port-port di depan ini kayaknya USB 2.0 ini hidup semua, nggak kayak kalau beli casing sendiri yang biasanya yang port bagian depan ini udah pada mati. Tombol buttonnya ini enak, power on. Oke, di sini ada 2 keping 2 GB RAM. Mereknya apa ya? Kayaknya Sky High. Untuk di sini lihat nih, PSU-nya original. Di sini kayaknya berapa watt ya? Ini max outputnya 255 watt dan ini pure. Bagusnya PSU bawaannya itu pasti pure dan aman buat jangka panjang. Oke, di sini nampak VGA Kirihuri 75.000, mereknya Archer. Ini VRAM-nya cuma 256 MB tapi cukup lah buat ditampilin ke monitor Full HD 1080p merek LG. Oke, mungkin video kali ini kayak gitu aja ya. Apakah perlu direview untuk gaming? Mungkin besok saya akan bawakan VGA karena VGA saya lagi di kosan dan ini di rumah. Jadi saya akan bawakan VGA pakai R7 240 aja yang simpel bawanya. Mau bawa 9800 GT itu terlalu tebel dan di sini juga nggak muat. Paling sih itu sih pakai R7 240 karena emang bentuknya yang slim dan cocok buat di PC kecil seperti ini. Sebenarnya nggak kecil, cuman ininya loh, ini slotnya terbatas sekali di sini. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton videonya. Berikan like kalau kalian memang suka. Boleh juga di subscribe. Boleh juga di subscribe. Dislike kalau emang nggak suka, soalnya saya cuman menuangkan apa ya, kegabutan saya ke, sebenarnya nggak gabut sih, saya pengen
berkarya aja di video di YouTube. Dan apalagi ya, udahlah daripada lama-lama, pokoknya tekan tombol subscribe kalau kalian emang mau dukung saya buat video, supaya bisa upload video lebih banyak lagi dan menambah kualitas mungkin. Udah, sekian dan terima kasih, bye bye.